Di antara berdua ini adalah ada talent yang tadinya bergabung, keluar, balik lagi. Betul. Kita berdua kan belum ada. Iya. Jadi mending kita Bapak mulai. gak ada ya, Bapak keluar aja ya? Keluar aja. Gak ada balik lagi. Tunggu memang. ceritanya. lagi. Ini episode yang paling meriah loh. Ini ngomongnya ya. Coba tanya teman-teman deh. Kerjaan tuh masalah banyak banget Mas Sulung. Banyak banget. Aku tuh sekarang udah ada di titik bodo amat. Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga penonton program di belakang layar. Udah rutin kita YouTube jadi penonton. Udah nih ngomongnya udah penonton ya. Kita sekarang ada bintang tamu yang kembali lagi. Dulu pertama kali di episode ke-14. Sekarang kita di episode ke-88. Mas Avatara 88. Angka bagus banget gak sih 88 Gokil. nih tamu istimewa nih bener-bener deh. Kita kehadiran lagi Dianita Tiastuti dan Ciria Sani. Ini dua dynamic duo nih. Terima kasih Dian, terima kasih Ciria. Ini adalah pembicaraan talent-talent kalau dijumlahin penghasilannya waduh miliaran semua. dia? Gila. Amin, diaminin aja, diaminin aja. Amin. Dianita 12 talent, Ciria Sani 8 talent, Mas Sulung 14 talent. Lu berapa? 9. Paling kecil gue, enggak ada 8 kita. Emang kita 8 Apa nih, 8? 9. Bukannya 9. 8. Oh 8. Nambah lagi bentar 12, lagi. luar biasa banget. Dipa juga nambah lagi bentar lagi. Amin, amin. Kamu amin, juga. Enggak, ini kayak masalahnya kita harus recall dulu. Jangan-jangan dari waktu episode 14 ke sekarang talentnya ada perubahan. Harus dijelasin Oh dulu. iya, bener dong. Siapa aja sekarang yang lu pegang. Oh iya. Sama sih. Sama kayaknya. Dengar ada yang balik lagi. Sebenarnya pada transisi episode 14 ke 87 itu ada yang keluar yang balik lagi ya. Betul. Itu ada yang ya biasalah. Oh iya oke. Masuk ya. Betul. Jadi masih Oka Antara. Si Oka. Itu yang sempat pergi dan hilang dan kembali lagi. Oke. Kayak hantu. Tara Budiman. Budiman. Tanta Ginting. Tata Ginting. Niken Anjani. Niken Anjani. Marcel Chandra Winata. Azov Rangga. Azov Rangga. Ayu Sita. Sita. Istrinya Tara. Gia. 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 Tuh. 8. 8. Oh 8, oke. 2 miliar 45. Amin. Sebulan. Amin ya Allah. Tahun Amin. 20 miliar. Gila. Kalau Dian, Dian. Dari yang paling lama. paling lama. Paling lama. Olivia Jensen ya? Alvia Jensen. Laura Basuki. Enggak dulu. Enggak. Dini Dimas. Dini yang Mainarti, Ya, Dimas Seto. Dimas Seto. Tika. Tika Bravani. Dimas Dimas Aditya. Aditya. Terus Laura. Laura Basuki. Tamara. Tamara. Panjangannya saya Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara. Suka Terus bingung. Bisma Karisma. Bisma Karisma. Ada atlet juga kan. Rian Rian Ardianto. Ardianto. Terus Muzaki Ramdan. Muzakirana lagi naik daun sekarang. Lagi Dinda Hao. Dinda Hao. Dinda Hao. Terus udah 11. Rey Bayang masih lu bantuin tapi. Rey bantu. Masih. Oke. Yes. 12 kayaknya kalau kita undang lagi di setelah 100 sudah nambah sih Mas. Waktu dekat enggak sih kayaknya. Tapi never say never. Never sih. say never, cuma waktu dekat kayak susah juga ya Iya sih. Dan nyarinya. juga maksudnya kan waktunya juga udah mepet tahun ini ya. Betul, iya Yes. tahun ini juga mepet. Iya. Karena gini Dip, gue juga tahu misalnya Dian sama Ciria itu kan mereka juga bukan tipe manajer yang gampang ngambil talent kalau menurut gue Iya, sih. betul. Iya. Jadi mereka itu selalu pakai gut feeling mereka, pakai hati mereka itu untuk kira-kira untuk menerima talent baru itu juga perlu waktu sih. Kalau gue ngerasa seperti itu gitu loh. Kayak kita Jadi- sama deh semua. Iya sama Harus sih, ada gue ngerasa kayak gitu. feeling. Jadi butuh waktu gitu Yes, loh. yes. Nggak sekali ketemu langsung sign kontrak. Kalau Iya, gue sih kayak enggak. gitu. Wah, Setahun tanda satu tangan. bahkan Kayak gitu loh. belum tentu. Frekuensi harus sama dulu. Harus sama. Gak ada perubahan ya, lama banget tuh ya Enggak Mbak. sih kayaknya. Gitu. Sama. Dan kalau gue juga melihat juga talent-talent sama mereka juga itu sustain loh, lama loh. Iya loh, iya kan? Day of Olivia Jensen tuh paling lama berarti paling berapa lama lama? tuh. Paling lama 8 tahun. Tuh, Oh, oke. 8 tahun. lama loh itu. Laura jalan 6 tahun. Iya loh. Tika Maksud gua dalam si era industri Yes. hiburan yang begitu dinamis ya, Iya. yang begitu dinamis dan yang begitu berkembang itu, maksudnya kita bisa bekerja sama dengan talent kita dalam sama. jangka waktu yang panjang dan sama itu satu Sesuatu, iya itu sih, luar sesuatu, biasa iya, sih iya, itu sesuatu sih harus kita harus kita rayakan, harus Betul, kita celebrate sih Berarti kalau kita menurut gue sih gitu loh. sama-sama Dip. paham, sama-sama. Iya. Yes. Yang belum kejadian cuman kita satu film 4 talent kita belum ya? Belum. Oh kita nunggu Imaginary dong. Oh iya benar. Tunggu undangan. Kita nunggu produser dong. Kemarin kan Terus kita sekarang udah itu loh. cek toko Tolong sebelah dijawab. 2 kita Oh 3 bertiga. udah Iya ya. kita bertiga udah. Gua Aku rencana deh belum. sekali yang Maksudnya gabung kita berempat, semuanya oke, nih. Berempat belum. Nah, bisa dong. 3 nih udah. Udah mendekati nih CTS 2 udah mendekati tuh. CTS Talent kita ada semua. Laura tuh. Basuki, Ernest Prakasa,
Wah, banyak. Banyak. Pasti Dion Wiyoko syuting wah. Langsung Menang tiga. banyak. Semuanya. Tahun depan Imaginary ya. Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Semoga. Gitu. Satu aja saya nggak apa-apa. Aku juga satu aja juga nggak apa-apa, nggak Gue usah. cuma mikirin budgetnya ini kalau 4 talent ini digabung. Itu Gua kan nggak- Cica gua- sama bisa Dipa. dia ngomongin. Karena Imaginary itu tidak mau membayar harga teman. Kita Oh, itu harga bagus. normal. Udah bagus. Udah Kita mau bagus. mengajarkan Itu saya bahwa pertemanan Iya. ya pertemanan. Betul. Setuju. Tidak boleh Setuju. begitu Setuju. dong. Setuju. Gitu kan. Walaupun Walaupun juga kan kita baru. Iya. Walaupun nanti saya ditelepon, Walaupun ya dari kita kan? juga tetap ada Masa nggak pertimbangan diskon juga. gitu? Walaupun nanti ada produser yang Promo. nelfon gue, bisa Iya. kali gitu. Nggak Eh, apa-apa juga. Ngomong-ngomong ya, ini episode yang paling meriah loh. Ini ngomongnya ya, coba tanya teman-teman deh yang ini. Iya kan Mas, Mbak, itu paling meriah kan ini kan episode ini kan, bener. Ini yang paling enak kita bahas duluan adalah di antara berdua ini adalah ada talent yang tadinya bergabung keluar balik Yes. lagi. Betul. Kita berdua kan belum ada. Iya. Jadi mending kita Bapak nggak mulai ada ya, Bapak keluar aja ya? keluar aja. Gak ada balik lagi. Tunggu memang. terima ceritanya, lagi. nggak, Ayo, baik, tunggu baik. episode selanjutnya. Kan belum tahu kan. Belum tahu kan belum siapa tahu. Iya. Kan mereka dia sekali udah lagi sukses. never say never. Yes, Iya kan? Oke, kita dari Siapa tuh, Mbak? dari Ciria dulu dong gimana? Habis itu baru gue nanti. Talent kembali lagi, datang lagi. Apa ya? Kalau mungkin pada saat itu kita berdua lagi capek mungkin ya, terus kayak emosinya sama Iya, tinggi iya. gitu. Lagi tense lah gitu. Dan aku dua-duanya. kok paling males kalau bahas masalah dia tensi yang tinggi itu takutnya malah lebih Iya. meledak lagi kan. Betul, Jadi betul. cooling downnya lama. Berapa lama tuh? Udah ngomong-ngomong. Nggak sampai setahun lah ya. Gak lama kalau gitu mah. Tapi di fase itu kan dia dibantu orang lain kan, nggak di lu dong. Tidak dong. Sendirian. Sendirian. Sendiri aja. Oh. Jadi sendiri dia ngedeal job sendiri, dia Sendiri. Oke. Sendiri. Tapi kalian Ada sama beberapa- sekali tidak berhubungan sama Nggak, sekali. Ada beberapa kerjaan yang datang ke aku tapi aku berikan. Langsung lu Betul. itu kirim aja, maksudnya Iya. langsung ini aja, Kirim refer ke dia aja yang kayak gitu. Bersangkutan gitu kan. Iya, iya. Berjalannya waktu bertemu lagi lah gitu, bertemu lagi. Ngobrol lagi, ternyata karena awal kita teman dari Iya, iya, iya. 2007 lah, jadi udah Iya, tahu iya, kayak iya. satu sama lain. Iya, gitu. iya, iya. Perasaannya feelingnya beda kan, Iya, jadi iya, dekat iya. gitu, karena deket sama keluarganya segala macam. Iya, iya, iya. Jadi, well ya udah kita mencoba untuk kembali bekerja lagi. Nggak lama, nggak yang prosesnya yang itu kayak ketemu kakak Iya. sama adik aja. Well, like Berantem. Iya, I still oke. miss you, I still Iya. love you, kayak gitu-gitu aja udah kayak iya. kakak. Karena secara tidak sengaja kalian bertemu kembali di promo film yang dulu lu pegang. Yang pasti lu masih punya tanggung jawab kan sebenarnya. Mau nggak mau kan. Betul sekali. Sekali ketemu langsung dua lagi Nokta sama Betul, dua-duanya Jagat Arwah balik kan. ke saya lagi Nah, project mau nggak tahun mau, kan? kemarin. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi udah well. Tapi ya kamu gak kayak it meant to be sih, bahwa memang kalau ada jodoh ya akan Iya, iya, ketemu iya. Aku jalannya setuju seperti itu. apa. Kayak sama kayak di gue juga, maksudnya gue juga pernah kan. Jadi sekarang yang apa? Yang balik lagi. Balik lagi itu Agni Pratista. Nah, memang Agni itu udah lama sih, sekitar 9 tahun yang lalu lah dia sempat join di Avatar, tapi nggak lama, cuma 1,5 tahun Itu aja. setelah Putri Indonesia ya? Setelah ya Oke. kan, sempat ada berapa film, kemudian dia 1,5 tahun di Avatar, habis itu kita sepakat bahwa udah kita sendiri-sendiri seperti itu. Nah kemudian 3,5 tahun yang lalu Agni ketemu gue gitu loh, gue masih ingat tuh sebelum anaknya ketiga lahir ya. Nah dia bilang dia pengen balik lagi ke acting karena dia selama ini memang dia fokus gedein anak-anak ya kan gitu loh. Dia kan udah punya waktu itu anaknya 2 cowok gitu kan. Tapi setelah anaknya mulai besar dan suaminya juga sudah mengizinkan dia untuk kerja, jadi dia bilang, Mas aku pengen balik lagi ke film, dia bilang seperti itu karena dia senang acting. Baru ngobrol kan, gue bilang oke nih kalau gitu baru ngomong sekali kan, nanti kita ketemu lagi ya, gue bilang kayak gitu. Nah setelah itu kan dia sibuk, gue sibuk, tau-tau dia hamil anak ketiga, kau udah gak ketemu lagi nih sampai dia lahiran segala macam, tapi kita tetap keep in touch lah, jadi saling nanya kabar. Kemudian dia minta waktu lagi ketemu lagi, dia bilang, Mas ini anak ketiganya udah mulai lah, udah umur Udah 2 bisa tahun lah lah, kayak oke gitu lah. ya, jadi kayaknya udah bisa dia Udah bisa. tinggal, dan dia pengen masuk lagi ke acting, dia bilang seperti itu karena dia suka acting. Nah itu sebenarnya waktu itu juga memang karena udah kenal, kita nggak butuh waktu lama lah Betul. untuk dapatin chemistry Iya, apa, iya, karena udah udah saling saling tahu, kenal udah apa saling segala tahu, macam ya kan. Cuma waktu itu yang gua hargai dari Agni itu adalah ini dia loh, persistennya dia. Jadi keinginan dia itu untuk balik ke acting, keinginan dia itu untuk
dibantu sama Avatara itu yang gue hargai kayak gitu loh. Maksudnya ternyata dia punya keinginan besar itu dan itu gue sangat hargai dan gue respect itu. Nah akhirnya gue bilang sama Agni ayo kita kerjasama lagi lah, gue bilang kayak gitu. Nah kemudian puji Tuhan begitu join gak berapa lama dia dapat satu series yang lagi syuting sekarang gitu. Jadi kira-kira journey-nya seperti itu gitu loh. Nah lesson learn yang gue dapatin di sini itu adalah nanti pasti Ciria juga pasti ada lesson learn dari sini sih. Yang gue dapatin itu adalah bahwa sebenarnya satu kita never say never sih. Maksudnya udah pastilah setiap kali kalau kita selesai kerjasama dengan talent ini, apakah talentnya bilang ke kita nih, Mas Ulung saya udah selesai ya, saya nggak perpanjang lagi gitu ya, atau dari kita yang ngomong gitu, itu tetap aja ada rasa sedih kan Ciria, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin nggak ada rasa sedih, iya kan, nggak mungkin nggak ada rasa kecewa, nggak mungkin nggak ada, itu selalu ada. Ya, kamu tahun lalu juga aku ngalamin kok ada satu talent gue yang cabut juga yang keluar juga kan, itu ada rasa itu gitu loh, ya kan. Tapi seiringnya waktu itu karena kita juga udah pribadi yang dewasa sih ya, kita tumbuh dan berkembang itu. Ya jadinya pada akhirnya itu kita berusaha untuk mengerti dan memahami kejadian ini gitu loh. Dan kemudian dalam perjalanan ini talentnya itu minta lagi seperti itu. Ya kan Ciria, kalau gue kan yang tadi gue cerita alasan gue karena gue lihat persistennya dari si Agni gitu loh. Nah kalau Ciria apa yang membuat Ciria ngerasa oke gue kerja bareng lagi deh gitu. Ya itu kedekatan sih kalau menurut aku. Terus kita temenan dari 2007. Sebelum akhirnya 2014 memutuskan menjadi profesional bekerja bareng, itu kita temenan lama banget. Jadi setiap ada acara segala macam dia tuh selalu melibatkan aku, walaupun aku bukan manajernya ya. Jadi mau acara apa, acara ini, mau segala macam. Jadi ya udah. Dan dia kakaknya semua ada di US. Jadi teman curhat sebenarnya juga gitu. Akhirnya terus memang bondingnya udah ada. Kita berdua tuh bondingnya udah ada dan bisa dibilang dia anak pertama deh gitu. Iya sih. Jadi ya anak pertama di manajemen gitu. Jadi mirip ya sama sebelah loh, awal anak-anak betul. Cuman belum balik itu aja. Kan mulainya sama gitu. Mulainya sama manajer 14 lah ya. Tapi gini loh Dian, never say never Dian. Karena bisa aja ya. Ya nggak sih Dian? Karena bonding kamu juga lumayan ini. Iya kan, kalian kan dari scratch, dari nol juga kan. Dipa juga never say never juga ya. Betul. Semuanya ya. Kalau dari gue tuh mikirnya gini sih, kalian kan berdua sempat berpisah dengan alasan yang berbeda lah kalian. Maksudnya terkadang ada yang berpisah karena nggak baik, ada yang baik-baik gitu kan. Anggaplah misalnya ada yang nggak baik-baik gitu. Orang yang udah dewasa itu kan secara watak pasti ada ada yang tidak bisa berubah. Ya maksudnya intinya orang tuh ada yang positifnya, ada negatifnya. Sangat benar. Tidak menutup kemungkinan ketika kalian bergabung lagi itu terjadi lagi. Gimana kalian ntar mengatasinya? Apakah ketika bergabung lagi bilang lo tapi jangan gini lagi ya kayak gitu. Jadi kita harus settlement dulu dari awal. Setuju. Jadi ya udah. Jadi ada do don't say ya. Ada do don't say. Terus secara emosi sih. Iya. Ya udah berarti kalau ada masalah kita harus bicarakan dengan kepala dingin dan jangan lagi emosi. Gitu. Jangan lagi emosi, lagi membahas. Lagi kerja, lagi kerja gitu kan. Jadi dua-duanya capek gitu. Jadi paling gampang sih, itu paling gampang. Menyulut diem aja dulu. Jadi aku emang jadi kebiasaan sekarang. Jadi ya udah tidak membahas sesuatu dikala kita capek gitu. Ya udah. Jadi aku biasanya ketemu dia besok pagi. Nah kayak ini ketemu aku baru ada PR yang baru aku bahas sama dia gitu. Sekarang aku mau naik ke Dian juga. Dian, maksudnya talent yang kamu pegang itu juga banyak dan sibukan mereka kan juga sangat luar biasa ya. Nah, bagaimana kamu itu bisa menghandle emosimu? Karena kan kamu kan nggak cuma sebagai manajer artis, tapi kamu juga sebagai seorang entrepreneur yang sukses kalau menurut gue nih ya. Bagaimana kamu bisa menghandle ini semuanya? Misalkan nih lagi kerjaan sebagai kamu sebagai entrepreneur, usahanya juga lagi hektik nih. Angkringan lagi rame banget nih. Jalan nih ngeri, tapi pasti gak mungkin ada problem dong. Lagi ada harus kamu selesaikan. Talent-talentmu juga satu-satu semuanya lagi nih. Bagaimana kamu bisa menghandle dan menghadapi situasi seperti itu? Gitu. Sebenarnya sih pintar bagi waktu, pintar bagi pikiran sih Mas Ulung. Karena orang kan nggak tahu, dia sibuk banget orang nggak ada yang tahu. Aku bangun siang setiap hari, terus aku ke mall sendirian me time, orang nggak ada yang tahu. Orang yang tahu aku sibuk kerja, padahal enggak. Nah banyak yang terdekat tahu kalau aku kebanyakan me time untuk
menetralkan pikiran, untuk membuat hati tenang, aku meditasi, yang menarik ini bagi hati, bagi pikiran. Nah, itu bagaimana ini kamu boleh share nggak misalnya ke teman-teman manajer yang lain gitu loh. Bagi hati. Sekarang aja kasih tipsnya seperti sekarang apa. Sekarang gini sih simpelnya, kerjaan tuh masalah banyak banget Mas Ulu. Banyak banget. Aku tuh sekarang udah ada di titik bodo amat. Yang penting masalah itu selesai, aku nggak pakai hati lagi. Mau artis aku lagi ngambek, klien responnya ramah gara-gara kita berantem, aku udah bodo banget, cuek. Selagi aku sudah berusaha untuk memecahkan masalah. Dulu aku mikirin banget, aduh Mbak Cia artis aku ngambek ini, aduh klien gini, aku udah gak mikirin Mas. Aku udah bodo amat. Aku mikirin mana yang lebih harus aku selesaikan. Misalkan angkringan aku lagi hektik banget. Aku akan bagi pikiran aku ke sana. Yang ini ya udah berjalan. Yang penting aku sudah menyelesaikan masalah, selesai. Aku udah nggak terlalu kayak lebay, melo. Aku udah gak kayak gitu. Sekarang udah titik dimana gue gak mau pusing sama masalah. Nah, gue balik lagi ke Dipa nih. Dipa sekarang kan lebih gila lagi dari kita ya. Nah, parah banget dia. Dia manajer artis, dia produser sulit gak. Dan sekarang dia jadi salah satu produser yang paling dicari-cari sama orang gitu kan. Pengen main sama dia. Ya kan, kemudian dia juga dia masih ngajar juga kan. Financial planner dia nggak sedih. Oh iya benar. Nih YouTube. Gila. Nah. Lu bagaimana menghandle semuanya ini, Dip? Semua berjalan dengan lancar dan baik. Gue tuh kuncinya ini mengingat gue udah punya keluarga. Iya. Dan dia punya keluarga. Tahu punya keluarga. Punya traveling. Yes. Iya. Gimana tuh bagi-bagi? Justru gue akan utama gue balik ke keluarga. Jadi gue selalu ketika gue udah hektik gue akan balik ke keluarga. Biasanya Sesa istri gue pasti suatu orang yang pertama kali gue tanya kayak misalnya, proyek ini ambil apa enggak? Oke. Karena dia tahu bahwa gue kadang-kadang kan kita nggak bisa helikopter view, kita ada di situ gitu. Kadang-kadang dia yang tahu bahwa lu tiap hari udah pulang malam, pagi kesana lagi ngapain yang ini diambil lagi? Waktu ke anak-anak makin kurang, mending nggak usah dulu. Nah gitu ya udah ini nggak diambil dulu. Misalnya contoh, bahkan gue suka talent ini. Gimana ya? Ini ada talent nggak dapat job nih. Dia udah pusing nih nyariin gitu. Ya udah kalau emang belum rezekinya ntar aja. Ya udah kalau buat dia lebih santai, lebih real, nggak usah. Toh dianya juga nggak. Kamu mikirin pusing, emang dianya pusing. Nah, kadang jadi gini juga. Sebenarnya iya itu benar sih. Tapi gini, kita sebagai manajer artis kita punya tanggung jawab itu. Sampai sekarang juga gue masih punya rasa kayak gitu kok. Kan gini, dari semua manajemen talent kita kan nggak semuanya ya full. Semua ada kerjaan tapi kan nggak semuanya full kan kayak gitu kan. Cuma gue berpikir juga gitu loh, misalkan saat talent yang memang udah cukup lama di industri ini, ya kan? Gini loh, maksud gue kalian juga udah tahu kok kapasitasnya dia, udah tahu kok kemampuannya dia apa segala macem. Kalau memang ada project yang pas buat dia pasti akan nyari. Bukan berarti kita nggak berusaha ya, gitu loh maksud gue. Iya betul. Tapi maksud gue juga sekarang di stage seperti itu. Oh kalau dulu kan ada rasa bersalah kan. Yang lain ini kepikiran apa segala macem. apalagi gara-gara beda nego beda tim, tahu dia ngambil talent. Iya gitu gak tidur tuh. Itu sering terjadi. Cuma kalau gue melihat tadi dari kita obrolannya. Yang gue dari kita episode ke tadi berapa Dip yang pertama 14. Nah gue ngerasa satu hal ya dari kalian berdua ya tumbuh dan berkembang. Dalam arti kita juga sebenarnya kayak gitu juga. Jadi dalam arti bahwa setelah sekian lama kita menjadi manajer artis dengan berbagai macam permasalahan gitu ya sama benturan yang kita hadapin, kita akhirnya bisa menemukan apa ya satu pola di mana itu untuk membuat mental kita tuh ngerasa mental kita tuh sehat dan waras. Lebih baik dan hidup seimbang Mas. Betul. Bukan berarti kita nggak mikirin talent kita sekali lagi itu. Bukan berarti kita meremehkan atau bukan berarti kita anggap kerjaan kita nggak penting sekali lagi itu. Kayak tadi Dipa itu sangat menarik loh. Buat gue itu buat nanti kalian yang sebentar lagi yang berkeluarga ya gue doakan. Amin. Ya kan seperti doain ya guys. Iya kan. Nah kalau dia lagi ada apa-apa dia akan balik ke keluarga. Iya sih. Jadi artinya apa? Safe place kita tuh di mana gitu loh. Safe zone kita itu adalah di keluarga. Kita emang harus diri punya sendiri bahagia, kayak gitu. Nah Yes. kalau mungkin sih itu sih. Benar. Gitu. Buat kita waras. Iya sih. Dalam loh hari ini pembahasannya. Karena kan kita juga nggak, lu udah berapa tahun Mas nih? Jadi sebelum Avatar. Gue kalau dari 2005 sih. Kalau gue bener-bener jadi manajer artis 2005. Sebelumnya kan gue kerja apa aja gitu. Maksud gue kerja di IO, kerja di TV production gitu lah di IP kan. Gue kan 17 tahun ya berarti. Kurang lebih seperti itu. Gue 10 tahun. Iya. Aku 2014. Kita 8 tahun. 8 tahun ya. Tetap itu sih udah fase harusnya memang kita udah tahu memilih mana yang harus diambil, mana yang nggak perlu. Mana yang buat terlalu capek badan. Iya. Nah itu juga fase yang meninggalkan seseorang itu salah satunya gue nggak mau pusing. Nah, Jadi gue nggak mau ada masalah di ini udah ada pekerjaan dengan banyak masalah, tiba-tiba ada yang
tambah masalah lain. Kayak, well, kita harus mencabut duri yang membuat kita tidak nyaman. Salah satunya itu. Sama kayak nambah artis aja Mas Lulu. Nambah artis. Nambah bukannya lo makin happy, makin nambah masalah buat apa baru. kayak gitu. Kalau itu buat apa kayak gitu loh, bener.